Dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hik. Selamat malam, apa kabar Abraham? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat juga ya Prof. Hik? Alhamdulillah sehat. Iya, Prof. Hik, saya langsung ke pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Bu Menlu sesungguhnya menyeratkan sesuatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan oleh tim evakuasi membawa rekan sebangsa dan setanah air kita untuk kembali pulang ke negaranya, ke Indonesia. Kalau Anda gambarkan sebetulnya seperti apa perjuangan yang harus dilalui? Ya, yang pasti adalah saat ini di Ukraina itu dalam situasi perang. Dalam situasi perang ini, kalau kita ingin mengeluarkan warga negara kita dalam rangka perlindungan dan penyelamatan, tentu banyak sekali tantangannya. Ambil contoh, ada paling tidak 4. Ya, pertama, bagaimana mengumpulkan mereka pada satu titik tertentu, karena bukannya tidak mungkin mereka ini berpencar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka ada di titik tertentu, mereka harus diberi makan, harus diberi selimut dan lain sebagainya, agar mereka nyaman. Yang ketiga adalah memikirkan transportasi. Kebetulan sekarang ini transportasi darat dari tempat shelter keluar dari Ukraina. Ya, ini masalahnya adalah nanti akan berhubungan dengan para petugas imigrasi dan lain sebagainya di sana. Yang kita dengar katanya kalau mereka yang mohon maaf kulit hitam itu tidak boleh dikeluar. Mungkin juga karena tidak ada bantuan dari negara mereka masing-masing. Betul. Ya. Nah, karena kita mendapat support dari kedutaan besar dan kemudian pemerintah kita, maka para warga negara Indonesia ini sekarang sudah berhasil dikeluarkan ke negara ketiga yang lebih aman. Nah, baru yang berikutnya adalah mentransport mereka ya untuk kembali ke Indonesia. Nah, namun kembali ke Indonesianya ini bisa untuk sementara, tapi bisa untuk seterusnya. Untuk sementara dalam artian ketika nanti Ukraina sudah damai lagi, bukannya tidak mungkin mereka akan kembali. Seperti itu, Saudara Abraham. Apakah sebetulnya kita bisa meneliti ada lobby-lobby yang sifatnya G2G, karena ini kan kaitannya dalam situasi perang ya, Prof. Ada beberapa wilayah yang disebutkan dikuasai oleh tentara militer Rusia di wilayah kedaulatan Ukraina. Di sisi lain ada juga militan Ukraina yang terus mengusir apa yang disebutkan oleh invasi yang dilakukan oleh Rusia. Di mana kesulitan ketika lobby-lobby ini dilakukan, Prof? Ya, kesulitannya itu sebenarnya bisa dikatakan ya dari pemerintah kita sendiri. Saya sendiri tidak setuju dengan istilah invasi. Karena kalau kita menggunakan istilah invasi, itu Rusia bisa marah. Kalau Rusia marah, bisa saja mereka tidak bersahabat dengan upaya kita melindungi warga negara kita. Mungkin untuk posisi Ukraina kita akan dibantu, tapi kalau misalnya wilayah tadi yang Saudara Abraham sampaikan itu sudah dikuasai oleh Rusia dan kita harus melewati, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Ya, lebih baik kita menggunakan istilah-istilah yang netral, seperti misalnya serangan. Apa tujuan serangan itu? Apakah invasi? Apakah untuk membela diri? Itu urusan negara-negara yang bertikai. Bagi kita Indonesia, kita yang pentingkan adalah bagaimana mengeluarkan warga negara kita dari situasi perang gitu ya di Ukraina itu. Prof, di antara yang tiba di Indonesia ada 80 warga negara Indonesia dan ada 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari warga negara Indonesia. Apakah kita punya kapasitas untuk setidaknya menyelamatkan keluarga warga negara Indonesia, katakanlah mereka yang menikah dengan warga negara asing, warga negara Ukraina juga untuk bisa kembali ke negara kita? Ada banyak kasusnya. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Pada waktu kita masuk ke Kabul dan mengevakuasi warga negara kita keluar, itu juga ada warga negara asing. Nah, warga negara asing ini harus kita lihat. Bisa saja mereka ini adalah pasangan dari warga negara Indonesia yang kemudian ikut, tapi bisa juga mereka adalah staf-staf lokal yang bekerja untuk kedutaan besar kita dan banyak membantu sehingga kita merasa
merasa perlu untuk demi keselamatan mereka, karena mereka juga mau untuk membawanya ke Indonesia. Tentu mereka harus beradaptasi dengan situasi di Indonesia. Nah, mereka ini nantinya akan diberikan mungkin izin tinggal secara khusus, dan kemudian mereka akan diberi shelter dan lain sebagainya. Tapi pada suatu saat nanti ketika Ukraina sudah tidak ada perang lagi, bukannya tidak mungkin mereka akan kembali. Oke, saya langsung ke sikap kita, Prof, mengenai peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Saya sebetulnya agak berhati-hati menggunakan istilah, termasuk tadi invasi itu ya, Prof. Karena sesungguhnya ini bisa dalam tanda kutip menyudutkan salah satu pihak tertentu. Tapi bagaimanapun, toh juga kita sudah bersikap, Prof, dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang dalam posisi itu kita disebutkan menyetujuinya, Prof. Begitu, bahwa perang atas nama pun itu harus dihentikan, begitu. Apakah sikap Indonesia ini akan berdampak baik terhadap politik luar negeri kita ke depannya untuk kedua negara ini? Sebenarnya bukan isi dari resolusi itu bukan perang harus dihentikan, bukan. Tetapi resolusi itu mengatakan bahwa agresi Rusia itu disayangkan, deplore gitu ya. Tidak dikutuk, tidak dikondem, tapi disayangkan. Artinya apa? Seolah-olah masyarakat internasional sudah menghakimi bahwa yang dilakukan oleh Rusia itu salah. Padahal bisa saja menurut Rusia dia merasa bahwa dia benar. Sama seperti Amerika Serikat ketika masuk ke Irak dan kemudian menurunkan Presiden Saddam Hussein, apakah dia salah atau benar? Kan sama sebenarnya. Nah, maka saya selalu katakan, Indonesia karena kita mempunyai kebijakan luar negeri yang bebas aktif, maka jangan terlibat dari hal yang berbau mendukung bahwa serangan ini ilegal atau kita mendukung tindakan Rusia melakukan serangan, tidak perlu. Ya, kita harus menjaga jarak yang sama dengan Rusia maupun Ukraina. Ya, salah satunya adalah dalam resolusi Majelis Umum PBB seharusnya menurut saya Indonesia memberi suara abstain. Kita tidak berpihak. Kita jangan menyetujui suara mendukung dari sebentar, Prof. Dengan kita bersikap abstain tersebut, tentu warna sikap kita pun juga akan menjadi tanda tanya, bahkan akan bisa saja dituduh lebih pro ke Rusia. Oh tidak, ini nggak pro ke Rusia, abstain itu. Karena dengan abstain itu berarti kita masih bisa berkontak dengan Rusia, berkontak dengan Ukraina, petinggi-petingginya. Untuk kemudian apa? Kita carikan solusi damai. Meskipun secara resmi, mohon maaf, Prof, meskipun secara resmi Duta Besar Ukraina untuk Indonesia sudah menyurati pemerintah kita untuk mengkondem, artinya mengutuk serangan itu. Iya kan, itu berarti kan kita nanti kalau misalnya kita menyetujui berarti kita mendukung Ukraina. Kita tidak berpihak justru. Iya kan? Kita maunya menjaga jarak antara Rusia dengan Ukraina, berada di tengah-tengah. Maka kita harus abstain. Kita bukannya setuju, atau saya usulkan alternatif pada waktu itu suatu resolusi yang mengatakan bahwa kita harus akhiri perang ini sebagaimana Bapak Presiden minta, dan kemudian para pihak yang punya sengketa menyelesaikannya secara damai, ya. Nah, sekarang karena kita sudah mendukung resolusi itu, dan saya waktu itu tadi pagi saya sampaikan ke media, saya sesalkan, saya sayangkan, dan ini seolah-olah mengekor Amerika Serikat, tapi ditepis oleh Kementerian Luar Negeri. Enggak, kita tidak mengekor Amerika Serikat. Ada kata-kata yang kita masukkan di situ. Tapi sorenya ada berita yang mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menelpon Ibu Menlu kita, mengucapkan terima kasih atas dukungan. Nah, ini gimana ini ceritanya kalau sudah seperti ini? Ini dia. Jadi warna politiknya menjadi amatan internasional begitu ya, Prof, karena bagaimanapun presidensi G20 nggak jauh-jauh dari tanah air kita. Betul, saya berharap tadinya sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden bahwa stop perang, Kemlu itu bisa mengambil langkah yang membuat presidensi G20 Indonesia ini itu bisa menyelesaikan konflik yang ada di sini. Bukan cuma sekedar
mengekor apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat dengan mengutuk serangan dari Rusia itu. Ya, nah ini yang kita kehilangan momentum menurut saya untuk bisa lebih maksimal berperan dalam presidensi G20. Ya, konsekuensinya apa sebetulnya, Prof, jika langkah sudah diambil oleh Kementerian Luar Negeri kita menyikapi apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina? Yang pasti Rusia tidak akan senang. Kita tidak tahu apakah Rusia sebagai pemerintah nantinya akan mengambil sikap terhadap Indonesia, karena kita juga punya masalah suku cadang untuk pesawat Sukhoi kita, gitu ya. Apakah dia akan hentikan atau misalnya ini dan lain sebagainya, kita masih harus tunggu, ya. Tapi yang saya sangat khawatirkan adalah rakyat Rusia kalau tidak suka. Karena rakyat Rusia ini pandai bermain sosial media, bermain dengan hacking dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka melakukan ini ke negara kita, karena ini sekarang, ini total war, hybrid war. Jadi tidak hanya yang konvensional memanggul senjata, tetapi juga menggunakan yang digital, cyber war, dan lain sebagainya itu. Nah ini yang sangat berbahaya. Kalau misalnya mereka kemudian marah dengan sikap kita, dan kemudian berdampak. Sementara di Indonesia sendiri yang saya tidak ingin terjadi itu adalah karena dari Rusia mungkin lewat sosial media memunculkan Presiden Putin yang tegas dan lain sebagainya, sehingga banyak warga kita berpihak pada Rusia. Tapi Ukraina juga tidak mau kalah, mereka memperlihatkan situasi perang yang membuat rakyat mereka menderita dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kita ada yang mendukung. Lalu kemudian dua masyarakat kita ini berbenturan. Kita nggak boleh seperti itu. Kesatuan bangsa itu harus dijaga. Nah, seandainya kemarin itu Kementerian Luar Negeri paham mengenai masalah ini, maka dia akan vote abstain ketimbang dia mendukung resolusi yang berpihak pada Ukraina, Amerika Serikat, dan lain-lain itu. Baik, luar biasa keterangan Anda. Terima kasih atas waktu Anda, Prof. Hikmahanto Johana, Guru Besar Baik, terima kasih. Hukum Dan sekali lagi selamat kepada para warga negara Indonesia yang sudah kembali dengan selamat di Indonesia. Kita doakan. Terima kasih untuk ada tersisa 14 orang akan bisa kembali dengan selamat juga ke Indonesia. Terima kasih, Prof.